Merdeka! Salam sehat Sobaters, Rumki tingkat 2 Robert Walter Mangisidi. Ini adalah podcast Sehat Bersama Rumah Sakit tingkat 2 Robert Walter Mangisidi. Saya sebagai host Pratiwi Helena, dan di kesempatan ini kita akan berbincang langsung dengan pimpinan dari Rumah Sakit tingkat 2 Robert Walter Mangisidi. Di podcast perdana kita kali ini, saya sangat begitu antusias karena di tengah-tengah kita telah hadir Kepala Rumah Sakit tingkat 2 Robert Walter Mangisidi. Kita langsung saja sapa dengan hormat Kolonel CKM Dr. Robert Simanjuntak, Magister Rumah Sakit. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Budi. Baik dokter, sehat dokter kabarnya hari ini? Sehat, selalu sehat. Alhamdulillah, baik dokter. Iya dokter, terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir ke podcast kami dok. Ya, sebelum kita mulai berbincangan kita pada pagi hari ini dokter, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya, jadi bagaimana dokter? Mungkin bisa memperkenalkan biodata singkat dari dokter untuk sobater semua. Silahkan. Kalau nama sudah jelas ya, saya Robert Simanjuntak. Asalnya sama-sama dari utara, cuma saya dari Sumatera Utara. Dokter. Nah, sebenarnya saya lahir di Sulawesi ini, di tepatnya di Ujung Pandang. Kemudian pindah ke Sumatera Utara, sekolah dan besar di sana. Itu dia. Nah, dalam pelaksanaan tugas, ya sebagaimana kita tentara sudah pindah-pindah tempat. Awalnya saya berdinas di Papua, kemudian sebagai dokter batalion di Ambon, di batalion, kemudian pindah ke Bandung, ke Gandiklat, kemudian ke Bogor sebagai Dandinkes tahun 2014, dan setelah itu menjadi Dandinkes Jambi, kemudian ke Puskesat. Nah 2018 saya menjadi Wakapolres di Malang, Wakapolres Brawijaya. Kemudian setelah itu ke Bandung, dan pada waktu zaman COVID kemarin saya diperintahkan menjadi kepala rumah sakit COVID di Batam. Oh iya. Dan sebelum kesini saya sempat menjabat sebagai Kakes Kostrat 2022 sampai 2024. Dan saat ini saya di rumah sakit Mangisidi ini sejak Oktober 2014 kemarin. Demikian Bukti. Baik dokter. Nah dokter, selanjutnya ingin saya tanyakan dokter, ulang tahunnya tanggal berapa dokter? Maaf. Kayaknya tanggal 19 nih. Sebentar lagi dong berarti ya? Iya. Oke. Mau rayain di mana dokter? Mungkin bisa panggil kita dokter untuk gabung. Baik. Di Manado dok? Nggak pulang ya dok? Rayain ulang tahunnya tetap di Manado. Baik dokter. Untuk hari kasih sayang dokter? Ini bertepatan hari kasih sayang dokter? Iya. Ini sebetulnya untuk memperingati saja, walaupun secara sehari-hari kita ciptakan di rumah sakit ini dengan penuh kasih sayang, baik sama petugas, apalagi kepada pasien-pasien kita. Masyarakat. Gitu. Baik dokter. Oke dokter. Nah dok, untuk sebelum kita bincang lanjut dokter, saya enaknya panggil apa nih dokter? Karena mungkin bapak atau boleh panggil dokter. Panggil dokter saja, nggak apa-apa ya dok. Baik dokter. Nah dokter, ada beberapa hal yang ingin kita bahas nih dok di perbincangan kita kali ini dokter. Yang pasti tentang tema kita hari ini, yaitu untuk memberikan pengenalan lebih dalam untuk masyarakat luar tentang pelayanan yang unggulan Rumah Sakit tingkat 2 Robert Walter Mangisidi sendiri ya dokter. Yang ingin saya tanyakan yang pertama dok, apa kesan pertama waktu dokter menjabat sebagai kepala rumah sakit khususnya di Rumah Sakit Mangisidi dok? Apa dokter sebelumnya nggak merasa, loh kok nama rumah sakitnya sama dengan nama saya atau gimana dok? Kebetulan sama ya dok namanya dok? Kebetulan sama. Baik dokter. Kebetulan sama, makanya saya pikir wah ini jodoh apa nih? Yang pasti Bu Tiwi, kesan pertama kesini itu begitu menggoda pasti. Begitu menggoda. Dokter. Ya karena sambutan yang luar biasa daripada seluruh personil, saya melihat di situ bahwa personil di sini begitu energi dan kekompakan. Nah, begitu kompak saya melihat ini sangat potensial, merupakan modal utama untuk bekerja. Baik. Nah kemudian saya melihat dan mengetahui bahwa rumah sakit ini begitu potensial untuk dikembangkan, karena mengingat
cukup dikenal karena sudah lama dan cukup dikenal oleh masyarakat Manado ini. Apalagi kalau kita tinjau dari aspek letaknya, sangat strategis berada di kota, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai arah. Nah, itulah saya katakan bahwa ini sangat potensial menjadikan tantangan untuk tetap memelihara pelayanan, bahkan meningkatkan pelayanan di rumah sakit manusia. Iya, untuk letaknya memang rumah sakitnya aksesnya di tengah-tengah kota ya, Dok? Nah, jadi sangat mudah dijangkau oleh dari arah masyarakat. Oke, Dokter. Baik, Dokter. Untuk fasilitas pelayanan sendiri yang ada di rumah sakit Mongisidi sendiri, Dokter, apa saja, Dokter, yang ada? Sebagai rumah sakit, kita pasti memberikan pelayanan paripurna mulai dari IGD, kegawat darurat, kemudian rawat jalan dan rawat inap, BTW. Tapi di samping itu kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sehat, yang melalui medical check up yang kita punya di sini. Oh, punya lengkap juga ya, Dok. Medical check up. Jadi itu untuk pasien-pasien yang sehat yang memerlukan pemeriksaan check up kesehatannya. Seperti pepatah kita mengatakan atau orang Manado mengatakan itu prevention is better than cure. Wah, keren. Mencegah lebih bagus daripada mengobati. Jadi dianjurkan setiap 6 bulan itu kita memeriksakan kesehatan kita. Jadi sehingga kalau ada kendala bisa diperiksakan dengan sedini mungkin. Terutama lagi itu bagi remaja-remaja, pemuda-pemudi yang mau ikut tes apa ya, misalnya PNS, mau pegawai swasta, juga mau daftar TNI. Kita tahu bahwa di setiap tes itu kan ada pasti ada pemeriksaan kesehatan. Sehingga kalau mereka check up duluan, ya kalau sehat, syukur alhamdulillah gitu kan. Apabila ada kendala-kendala bisa diobati dulu. Lebih dini. Sehingga begitu mereka mengikuti tes seleksi bisa lebih optimal. Baik, Dokter. Jadi Dokter, MCU sendiri di Rumah Sakit Mongisidi berarti bisa salah satu pelayanan yang menjadi unggulan ya, Dok? Iya, termasuk juga ya. Karena kita memberikan pelayanan dengan cukup nyaman. Kita sudah mengatur alurnya ya, dengan pemeriksaan fisik, laboratorium, dengan diagnostik penunjang ronsen ya. Kemudian penyakit kalaupun terdapat. Baik, Dokter. Tadi Dokter sudah menjelaskan tentang kalau untuk pemeriksaan yang sehat. Ya, kalau untuk yang sakit apa aja, Dokter, selain IGD tadi? Apa aja lagi yang layanan yang lain yang di Rumah Sakit Mongisidi? Pelayanan masuk ke IGD kita harus spontan itu minimal maksimal 5 menit. Kita harus memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang datang. Di samping itu untuk rawat jalan kita melayani di poliklinik. Banyak poliklinik kita, polispesialis penyakit dalam, penyakit anak, bedah, jantung, ya ortopedi, bahkan rehab medik, polirehab medik ini. Jiwa juga ya, Dok? Iya, jiwa ini juga cukup banyak pasien-pasien yang berobat ya. Nah, di samping itu ada juga khusus poliklinik eksekutif. Nah, itu tuh. Kedengarannya ini bagus ya, Dok, eksekutif. Ini poli apa nih, Dok, poli eksekutif tersebut? Poli eksekutif ini kita berikan pelayanan yang lebih nyaman ya untuk jajaran militer itu yang berpangkat letnan kolonel ke atas dengan keluarganya. Di samping itu juga kita memberikan pelayanan kepada purnawirawan kesehatan, karena purnawirawan kesehatan kan kita tahu bahwa sudah usia sepuh, jadi mungkin kita berikan pelayanan yang lebih mudah untuk waktu menunggunya. Nah, dan juga kepada masyarakat apabila membutuhkan kita layani boleh seperti itu. Baik, Dokter. Terima kasih. Kemudian Dokter, untuk rawat inapnya, Dokter punya ruangan rawat inap apa saja, Dokter? Rawat inap kita tentunya ada dari ruang rawat inap kelas 3, kelas 2, kelas 1, ruang rawat inap penyakit dalam, VIP. Nah itu kemudian nanti berdasarkan spesialisasinya ada yang khusus penyakit dalam, ada yang untuk khusus bedah gitu ya. Yang penting intinya kita memberikan kenyamanan sehingga pada saat dia mengalami penyakit, dia dirawat penyakitnya, tetapi setelah tinggal di rumah sendiri. Baik, Dokter. Selain rawat inap, rawat jalan, Dokter, pemeriksaan ruangan penunjang lainnya ada apa saja, Dokter, yang ada di Rumah Sakit Mongisidi? Iya, kita untuk pemeriksaan mendukung pelayanan, tentunya kita dilengkapi dengan alat-alat kesehatan dan alat-alat pemeriksaan penunjang diagnostik yang cukup modern seperti
CT scan dan MRI ya, termasuk dengan USG yang 4 dimensi dan sebagainya gitu. Baik, kalau untuk instalasi gizi ada dokter? Punya ya dok? Iya. Oh punya juga ya dok? Ya, Wah lengkap berarti ya, dokter. karena itu termasuk pelayanan kita ya untuk instalasi gizi makan pasien ya. Baik. Jadi tentunya perawatan dari penyakit itu harus ditunjang dengan gizi. Ya. Perhatikan juga makanannya ya dokter. Ya. Oh, Ini berdasarkan permintaan dari dokternya, misalnya berapa kalori, Baik, apakah dia baik. perlu makanan keras, Baik, nah, dokter. ini akan disalurkan untuk gizi kita. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan lainnya dokter, penunjang lainnya ada ruangan sterilisasi atau ruangan laundry dokter? Iya. Punya juga? Tentunya, iya. Atau keluar di sini dok? Tetap Punya di sini, sendiri? punya sendiri, Oh ya, gitu dokter. untuk ya segala perlengkapan linen apa itu kita. Lengkap semua berarti ya dok? Iya. Berarti sudah komplit ya dok? Nah, Baik dokter. Iya dokter. Nah selanjutnya dok, rencana pengembangan pelayanan apa sih yang akan mungkin sebagai dokter ke Rumkit di sini bisa planningnya apa ke depan untuk pengembangan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Manggis ini? Iya, ada beberapa Bu Tiwi untuk kedepannya sesuai dengan rencana strategi bisnis Baik. kita. Namun yang dalam waktu dekat ini kita akan menambah pelayanan di bagian hemodialisa. Kita Oh, hemodialisa. bagian Baik, hemodialisa. cuci darah ya, Dok? Ya, lebih dikenal dengan masyarakat kita Dengan itu cuci darah. Baik. Nah, itu mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, dalam minggu depan kita sudah rencana menandatangani perjanjian kerjasama dengan rekan dari PT Menjangan. Nah, akan kita siapkan ruang hemodialisa untuk lebih menambah pelayanan kepada prajurit, ASN dan masyarakat di sekitar Manado. Nah, jadi persiapannya sudah banyak ya dokter, tinggal nunggu saja ini. Yang pasti tahun ini tuh akan sudah bisa launching. Bisa dibuka pelayanannya. Baik dokter. Kemudian nanti kalau sudah dibuka nih dok ruang Iya. hemodialisanya, apakah pelayanannya pasiennya apa nih, umum aja atau bisa pasien BPJS atau Iya. bagaimana dokter? Pasien BPJS bisa, pasien umum bisa, atau pasien yang di backup oleh asuransi. Asuransi. Nah, dalam hal untuk cuci darah ini kita bersyukur sebetulnya Iya. karena ini bisa didukung oleh BPJS sehingga sangat membantu Baik. masyarakat karena ini kan kalau cuci darah bisa dikatakan rutin dan berulang kali. Jadi Baik. untuk masyarakat yang dijaga oleh BPJS sangat bermanfaat. Tetap tercover ya dokter. Baik, terima kasih dokter. Kemudian dokter, untuk kendala dan tantangan apa saja yang dokter rasakan nih selama dokter menjabat sebagai kepala rumah sakit di Rumah Sakit Manggis ini? Wah, Iya, Dok. ya kalau Iya. dihadapkan dengan berbagai kegiatan, setiap kegiatan pasti ada tantangan maupun kendala Iya. pendapatannya. Namun kita itu bisa, apalagi rumah sakit ini ya, rumah sakit kita tahu bahwa itu padat karya, ya padat modal, Baik. padat resiko, Baik. padat masalah. gitu. Iya, benar. Apalagi dihadapkan dengan dinamika regulasi yang berubah, varian penyakit yang berubah, gitu ya. Iya. Cuma Cuaca. kita komitmen, ya bisa kuat di sini lagi tidak perlu itu ya, karena Iya. hujan setelah angin. Nah, namun kita komitmen di sini. Apabila terdapat masalah-masalah secara onsite di tempat, kita selesaikan, kita ambil kebijakan dengan memfokus bagaimana kepuasan daripada pasien. Itu dulu kepuasan daripada pasien. Kemudian untuk lebih optimalnya lagi, segala permasalahan akan kita bawa kepada di rapat-rapat koordinasi staf. Kita mengadakan rapat secara rutin di sini untuk memberikan solusi-solusi permasalahan yang lebih optimal lagi. Begitu Bu Tiwi. Baik, dokter. Nah, jadi yang penting setiap ada masalah itu tentu kita jadikan tantangan secara onsite, harus diselesaikan dengan fokus kepada kepuasan pasien, diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang Wah sesingkat-singkatnya. keren. Baik dokter. Berarti mungkin itu dokter bisa dibahas di morning report lah yang mungkin ya Iya, barangkali ya. setiap pagi. Iya. Setiap Tiap pagi ya pagi. bisa dibahas Setiap setiap ada pagi, masalah iya. apa yang didapatkan ya Iya, dokter. Jadi setiap langsung pagi. bisa diselesaikan ya Benar. dokter secepatnya. Namun Baik dan dokter. setiap minggunya ada rapat koordinasi staf. Oh, iya. Pengelolaan manajemen sampai Baik. kepada kepala ruangan kita Dikumpulkan. himpun untuk memberikan masukan-masukan. Baik Demikian. dokter. Kemudian dokter, kalau untuk tantangan dokter rasa aneh nggak untuk beradaptasi, susah nggak dengan bahasa Manado mungkin dokter? Wah, Nggak ya, Dok? saya kira tidak. Gampang akrab. Oh, gampang Ya, akrabnya ya? mungkin terkenal dengan masyarakat Manado ini sangat ramah-ramah. Iya, Ya, friendly ya dok. Ya. Iya dokter benar. ramah, saling menegur, jadi tentunya dengan menegur kita respon Ya. sehingga terbiasa dengan bahasa-bahasa Baik, dokter. orang itu. Mungkin karena sama-sama utara ya dok. Iya, Sumatera Utara, betul. Sulawesi Utara biasanya
ngomongnya kan kenceng ya dok. Iya dokter. Sama-sama utara maksudnya. Oke, sama-sama utara dokter. Nah, kalau dokter sendiri dokter, jadi tentara itu dokter itu tantangan atau gimana dok? Cita-cita atau gimana dok? Sebetulnya peluang untuk saya jaga peluang bukan tantangan. Oke. Sekarang juga ya memang ada cita-cita juga untuk kebetulan orang tua saya juga tentara, jadi ya gitu, mungkin semangat turun temurun ya. mengalir gitu dia. Baik dokter, semangatnya mengalir ya dokter. Iya, Jadi keinginan sendiri ya dokter. Keinginan sendiri, iya. Oke, tidak dipaksakan ya dok. Baik dokter. Kemudian dokter sebagai kepala rumah sakit ada harapan apa yang dokter inginkan untuk pelayanan rumah sakit khususnya di Mongisidi dokter? Harapan saya tentunya dari pelayanan kiranya seluruh personil rumah sakit, kita mulai dari petugas dulu, bisa sama-sama bekerja dan saling bekerja sama. Nah, untuk memberikan pelayanan yang optimal ya, kepada prajurit, ASN maupun masyarakat Manado ini, sehingga visi daripada rumah sakit ini bisa kita wujudkan secara real, yaitu menjadi rumah sakit kebanggaan bagi prajurit, ASN, keluarganya beserta masyarakat sekitarnya secara nyata. Baik. Demikian. Baik, amin. Semoga tercapai ya dokter. Amin. amin. Baik dokter. Nah, setelah beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi dok, kita masuk ke sesi berikutnya nih dok. Ada segmen selanjutnya yaitu hoax atau fakta. Wow. Ya dok. Oh, ya. Jadi yang akan kita bahas di hoax atau fakta ini dok, ada beberapa spekulasi atau isu-isu di luar masyarakat yang sering mengatakan ini dan itu tentang rumah sakit Mongisidi, terkhususnya ya dok. Oke, ya. Kan di luar sana kan sudah lebih kritis nih orang-orangnya dok. Jadi banyak stigma-stigma yang benar atau enggak gitu dok. Jadi mungkin bisa saya utarakan dan dokter bisa menyampaikan ya hoax atau fakta. Baik dokter. Iya dokter. Nah yang pertama nih dok, hoax atau fakta kalau berobat di rumah sakit Mongisidi di bagian pendaftaran terkhusus dok, nunggunya atau antrinya lama. Gimana dok? Hoax itu tidak benar. Itu hoax dok? Tidak benar. Karena kita sudah mengantisipasi itu Bu Tiwi. Ya, kita sudah mengantisipasi sehingga kita sudah menambah loket pendaftaran. Bahkan kita mengingat ya untuk pasien-pasien dinas kita buat loket tersendiri untuk pasien dinas. Bahkan untuk pasien yang umur lanjut, pasien geriatrik kita buat juga loket tersendiri. Biar nggak lama nunggu ya, yang sudah oma-opanya itu ya dok. Baik. Itu juga kita melihat dari ini selalu memonitor di lapangan. Nah, apabila terjadi kendala tadi mungkin karena di satu saat agak relatif lama dan kita tambah lagi itu loket pendaftarannya. Mungkin ada dugaan seperti itu pada waktu-waktu tertentu. Pernah juga saya lihat memang karena pengunjung yang cukup banyak, cukup membludak, mungkin rumah sakit yang cukup diminati dari masyarakat Manado ini, ya waktu-waktu tertentu memang agak signifikan bertambahnya di hari itu untuk di pendaftaran sehingga relatif lebih lama. Namun sesuai ketetapan BPJS itu yang maksimal 60 menit dia harus berhadapan dengan dokter, itu mudah-mudahan tetap bisa kita wujudkan. Demikian. Baik dokter. Ya apalagi sekarang sudah ada yang aplikasi mobile JKN. Betul. Jadi sudah diterapkan juga di rumah sakit Mongisidi dok. Betul. Dan makanya kita juga sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan mobile JKN itu untuk menggunakan dan mempercepat pendaftaran. Tidak terlalu lama ya dokter. Betul. Oke dokter. Nah selanjutnya dok, hoax atau fakta nih dok? Katanya di rumah sakit Mongisidi kalau untuk melakukan pelayanan harus ada uang dulu baru dilayani dok. Wow. Gimana dok? So pasti hoax. Hoax juga dok. Wah hoax lagi. Baik. Nah, begini Bu Tiwi. Rumah sakit kita Mongisidi ini merupakan BU Badan Layanan Umum. Baik. Badan Layanan Umum itu tidak berorientasi mencari keuntungan. Nah, jadi kalau kita misalnya ada surplus, kita kembalikan dalam bentuk meningkatkan pelayanan. Nah, kemudian yang kedua, kita kan sudah komitmen tadi fokus kepada pelayanan dan kepuasan pasien. Nah, jadi bukan ditanya dulu untuk pasien umum misalnya, bukan ditanya dulu. Kemudian sistem kerja kita berbeda. Nah, misalnya kita katakan pasien datang ke UGD ya. Nah, itu kan respon time-nya maksimal 5 menit. Kurang lebih. Nah, begitu dia datang, perawat yang bertugas di UGD fokus kepada permasalahannya. Apa penyakitnya, bagaimana keadaannya, langsung ditangani.
Sedangkan bagian identitas dan data-data yang lain itu, ya, apakah dia BPJS dan atau umum itu dilayani oleh keluarganya di bagian pendaftaran. Baik, dokter. Jadi otomatis pelayanan tetap yang berjalan. Perawat, Baik. Boro-boro mau nanya, ini ada uangnya tidak? Ini bagaimana lukanya kah? Kalau luka atau sesaknya? Nah, jadi sangat tidak mungkin itu bahwa ditanya dulu punya uang atau tidak. Iya, dilayani. Takutnya sudah ini nggak bayar, takutnya gitu kan dok biasanya. Iya dok, tetap pelayanan. Itu lain. Bahkan ada kok itu yang sudah dalam perawatan. Kenapa minta pulang? Pasiennya minta pulang, mungkin sudah dananya sudah habis ya pasien umum. Nah, ini kita fasilitasi Bu Dewi. Ya nggak apa-apa kalau wanita itu tetap kita rawat. Karena perlu kita ingat bahwa salah satu fungsi rumah sakit ini fungsi sosial Bu Dewi. Baik. Jadi kita tidak. Oke. Itu sangat hoax. Baik. Hoax lagi ya dok. Berarti sudah 2 hoax ya dok. Oke. Benar-benar baik dokter. Selanjutnya dokter, katanya di Rumah Sakit Mongisidi bila ada pasien yang kecelakaan lalu lintas tidak tercover oleh BPJS, itu fakta atau hoax ya? Itu fakta. Fakta karena bukan aturan rumah sakit Bu Tiwi. Aturannya dari BPJS. Itu memang kalau pasien kecelakaan itu tidak tercover oleh BPJS. Namun ada solusinya. Laporan kepolisian kali ya dok? Itu tercover oleh jasa raharja. Baik dokter. Nah, jadi ini termasuk demikian Bu Tiwi. Apabila ada kasus kecelakaan, petugas kita menangani penyakitnya. Baik. Nah, kemudian keluarganya ke bagian pendaftaran. Pendaftaran memberikan solusi, ya. Ini tetap bisa gratis. Baik. Nanti diurus ke polisi. Untuk laporan kepolisian. Iya dokter. Sedangkan ke jasa raharja kita sudah ada kerjasama. Iya, benar-benar dokter. Sehingga nanti petugas jasa raharja yang datang ke rumah sakit. Tidak perlu keluarga pasien yang jasa raharja. Nah, jadi ada solusinya. Ini tetap gratis, namun bukan jalur BPJS, tetapi jalur dari asuransi jasa raharja. Dan sampai saat ini itu masih aman dan lancar. Biar jasa raharja juga welcome dan kerjasama cukup bagus dalam mengcover hal ini. Baik, ada kasus juga tertentu kayaknya kan untuk pasien yang tercover BPJS. Mungkin kalau dia jatuhnya tunggal kali ya, bisa kayaknya kalau untuk BPJS ya. Kalau dia ini tetap di-cover oleh asuransi, oleh asuransi jasa raharja. Iya, dia tetap lancar kok sampai saat ini. Kerjasama dari jasa raharja itu cukup bagus. Baik dokter. Selanjutnya dokter, hoax atau fakta dok? Kalau di Rumah Sakit Mongisidi untuk dokter-dokter dan perawatnya untuk pelayanannya galak-galak dokter. Gimana dok? Wah, lagi hoax ini. Hoax lagi? Iya. Dan tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana kita sudah komitmen terhadap kepuasan pasien. Bu Dewi, tadi saya baru dapat dari keluarga pasien yang kebetulan akan berkunjung. Dan ya pasien salah satu yang dia bilang, memang saya selalu berobat di rumah sakit ini, dan keluarga saya juga kesini. Kenapa? Karena di sini lancar, aman, nyaman. Kita cepat dilayani. Baik. Cepat dilayani. Oh ya, saya bilang iya dari dulu seperti itu nih. Nah, jadi kesannya itu salah satu yang balik-balik lagi. Saya dengar itu dia. Itu terbukti dan sekaligus juga kita sudah komitmen bahwa pelanggan kita itu bukan hanya pasien, tapi pasien dan keluarganya. Pasien dan keluarganya setiap yang datang ke rumah sakit Bu Dewi pasti bermasalah. Bermasalah kesehatannya kan tidak mungkin kita menyambut dengan galak dengan ini tidak bahkan kita sudah edukasi kepada selalu terus menerus bulan yang lalu terakhir kita adakan sosialisasi dan pelatihan bagaimana komunikasi yang efektif yang ramah dan harus menegur kepada pasien maupun keluarganya. Pasien datang tetap disapa maupun keluarga yang berkunjung Bu Dewi. Keluarga yang berkunjung kan dia nggak tahu mungkin di ruangan ini di mana, ruangan ini di mana. Itu kita edukasi mulai dari dokter, perawat sampai cleaning service-nya sehingga bisa memberikan keterangan informasi kepada keluarga pasien maupun kepada pasien. Begitu Bu Dewi, pasti dengan senyum. Sampai sebegitunya ya bagian rumah sakit internal mempersiapkan SDM-nya seperti itu. Untuk komunikasinya sangat penting ya, salah satu komunikasi dalam pelayanan ya dokter. Baik dokter. Nah untuk selanjutnya dok, apakah hoax atau fakta pelayanan di rumah sakit kalau ada pasien yang rawat inap 3 hari yang BPJS itu langsung dipulangkan dokter? Sembuh nggak sembuh pulang, itu hoax atau fakta dok?
Itu Iya dokter. so pasti hoax itu. Hoax lagi. Ya. Iya. Nah karena di sini kita melayani secara paripurna, maksudnya paripurna artinya pasien datang pulangnya sembuh gitu dia. Nah yang kedua ya pasien datang mungkin memerlukan rujukan. Iya. Ya, memerlukan rujukan, kita rujuk ke fasilitas yang mungkin butuh tindakan yang lebih lanjut, ya. Nah itu dia. Nah jadi tidak mungkin ya setengah jalan biar dia pasien BPJS dipulangkan tidak cukup 3 hari. Dari aturan BPJS juga demikian kok. Ya bisa dirawat sampai keadaan yang pulih. Demikian. Baik. Terkadang pikirnya karena BPJS iya. cepat pulang. Kalau umum dilama-lamain, enggak ya dok? Tidak. Oh tidak seperti itu. Tidak. Jadi kalau seandainya ada 3 hari pasien BPJS pulang, berarti itu sudah sembuh ya dokter? Benar. Baik dokter. Benar. Bisa dirawat jalankan ya. Kepuasan pasien. Bukan Jadi baik. kita orientasi keuntungan. Nah itu juga. Iya dokter, benar. Wah mantap dokter. Baik dok. Nah. Terasa dokter ini sudah selesai nih tanya jawabnya ya segmen keduanya juga ya dokter. Selanjutnya dokter, sebelum kita mengakhiri podcast kita pagi hari ini, dimohon kesediaannya dokter mungkin ingin menyampaikan kata-kata motivasi apa untuk sobat semua atau pantun, silahkan dokter. Kepada prajurit ASN maupun keluarganya, mari kita manfaatkan rumah sakit ini siap melayani kalian, siap melayani Anda. Rumah sakit ini adalah rumah sakit kita. Tentunya kita akan berikan pelayanan yang maksimal yang memuaskan kepada pasien. Demikian juga pada seluruh masyarakat Manado, sesuai visi kami memberikan pelayanan. Ya, kita sudah komitmen memberikan pelayanan yang optimal, ya, pelayanan yang memuaskan kepada seluruh masyarakat Manado ini. Kami ada untuk Anda. Demikian. Bu Tiwi tahu durian? Nah, kalau ke pasar membeli durian, enak. Enak rasanya. Benar. Asik. Jika prajurit ASN bahkan seluruh masyarakat Manado mengalami gangguan kesehatan, rumah sakit Mongisidi siap melayani. Mantap dokter, kata-katanya dokter. Pantunnya dibuat sendiri dok? Iya. Baik dokter, maaf. Baik, terima kasih dokter untuk hadirannya di podcast kami pagi hari ini. Gak bosan-bosan ya dok, datang lagi kalau diundang lagi dok. Terima kasih ya dokter. Baik, sebelum kita tutup podcast hari ini, terima kasih juga untuk semua kru yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Untuk sobat semua, sampai bertemu di podcast kami selanjutnya yang tentunya tidak akan kalah lagi dari hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan merdeka.